Dan pemirsa, kita akan mengikuti sidang gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Para saksi ini sudah diperiksa pada persidangan yang lalu yang belum sempat selesai pemeriksaannya, jadi dilanjutkan hari ini. Dan ada saksi yang baru dipanggil untuk jadwal persidangan hari ini. Ada berapa orang? 4 orang. Baik, nanti setelah ini ya. Yang kami hormati mantan sespri saya Yuli untuk beberapa kali ada transfer selain juga uang cash, dan untuk diketahui ada juga beberapa tagihan yang sebetulnya masih belum terbayarkan dan menggunakan uang saya pribadi. Ya, tagihan seperti apa itu? Tagihan mulai dari ada untuk konsumsi, pergerakan massa, kemudian ada patwal dan beberapa tagihan lain. Saya tidak ingat kalau pasti. Kegiatannya Nasdem itu kenapa harus dibebankan pada kementerian yang 50 tagihan direct itu yang Anda maksud? Saya tidak pada ranah mempertanyakan itu, Bapak. Jadi begitu ada perintah, tugas saya sebagai staf khusus ya menjalankan, Bapak. Ya, saya mau tanya, Anda kan juga berkoordinasi dengan untuk menerima dana itu ya. Ya, kenapa perintah. pada waktu meminta itu 850, kenapa Anda tidak menguraikan bahwa ada juga tagihan di situ? Saya sesuai dengan perintah saja, Pak. Saya tidak saya minta. mau tanyakan waktu Jawab, itu Anda bilang. saya ambil alih ya supaya tidak terlalu Saya lama. tidak pernah minta, Terputar Bapak ini. izin. Ya. Awalnya saudara itu uang yang 850 juta itu kan dari yang Perintah. menawarkan itu siapa? Ibu Tita. Yang 850 juta itu loh. dari panitia yang mulia izin. Dari Iya. panitia acara. Dari panitia, ketua panitianya siapa? Pak Menteri. Menteri. Tadi kemarin sudah mengatakan ada menyebut nama Tita di 800. Ibu Tita. Ibu Tita. Oh iya, ada beberapa tagihan, bukan Ibu Tita. Nah, yang mulia. khusus 850 juta itu loh. Tidak ada. Tidak ada ya, Tidak ada, langsung tidak ya, karena ada. ini Iya, tidak ada. ketua panitia itulah Iya. saudara tadi konsultasi dengan Iya. terdakwa. Mengkonfirmasikan, Iya kan? ya, melaporkan. Tadi kan pertanyaan kenapa saudara harus minta ke kementerian? Tahu enggak saudara? Saudara kan hanya komunikasi dengan Pak Menteri. Atau gimana? Kenapa Karena- saudara kok bisa mau apakah saudara aktif? Itu Tidak, kan yang Bapak. dimohonkan itu. Tidak, Bapak. Begitu sudah ada perintah, baru saya menjalankan perintah Iya, dari Pak karena ini Menteri. ketua panitia. Iya, Acara itu. Ketua panitianya konsultasi, kemudian diarahkan ke sekjen. betul, yang mulia. Sekjen arahkan ke bagian umum. Bagian umum untuk berkoordinasi antar Uang sespri. sudah diterima, jelas tuh. Iya. Jelas sekali Pak, fakta itu sudah jelas. Mau di apa Kasih lagi? yang mulia, kami lanjut. Masalah 50 juta itu urusannya ini kan sudah dijawab. Saya sudah tadi, jawab, saya karena ya. itu. Kami lanjutkan. Iya, Terima silakan. kasih. Saudara saksi, tadi Anda selalu menerangkan bahwa Anda staf khusus yang mulai masuk bukan menawarkan diri, diminta di-hire ya oleh ini karena Anda secara profesional dalam juga menjalankan. Dan untuk seluruh mengetahui kegiatan. informasi terkini sidang kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita bergabung dengan rekan Adia Anwari di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adia, fakta menarik apa yang bisa disampaikan pada persidangan kali ini? Silakan. Baik, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Ya, tadi hari ini kurang lebih pada pukul 10 kurang, Syahrul Yassin Limpo juga beberapa dari keluarganya hari ini sudah hadir di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan hari ini rencananya memang menurut agenda, hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi. Namun hari ini pagi tadi masih melanjutkan agenda pendengaran keterangan dari saksi yang sebelumnya tanggal 27 Mei ini dilaksanakan namun belum selesai. Nah, hari ini ada, kalau menurut informasi ada 14 saksi, namun tadi menurut pengetahuan kami di dalam ada total 9 saksi yang hadir pada hari ini. Selain dari staf sus Mentan yakni Joyce Triatman yang sekaligus juga Wakil Bendahara Umum Nasdem, ada juga beberapa anggota keluarga dan hari ini rencananya nanti akan dipanggil begitu anggota DPR RI sekaligus bendahara umum dari Partai Nasdem Syahroni, sekaligus juga salah seorang penyanyi dangdut Rayunda Nabila. Nah, seorang penyanyi dangdut ini memang merupakan
sempat diisukan dibayar begitu kurang lebih 100 juta rupiah, dan sempat juga disebutkan bahwa bayaran terhadap penyanyi dangdut ini berasal dari Kementerian Pertanian dan merupakan kepentingan umum dari Kementerian Pertanian. Nanti kita akan nantikan bagaimana dan apakah memang telah dikonfirmasi penyanyi dangdut tersebut. Berikut juga Syahroni apakah akan datang berdatang pada pengadilan pada sidang hari ini. Nah, nanti rencananya memang kedua saksi tersebut akan dihadirkan siang atau sore hari nanti, karena hari ini akan menyelesaikan persidangan keterangan saksi yang sebelumnya belum selesai. Tadi salah satunya ada status dari Mentan yakni Joyce Triatman yang sempat ditanyai mengenai aliran dana bansos yang kemudian dilakukan oleh Partai Nasdem. Dan total dana yang tadi disebutkan oleh Joyce Triatman adalah sekitar 850 juta rupiah yang kemudian mengalir ke Partai Nasdem. 50 juta diantaranya diakui untuk biaya atau dana membayar tagihan seperti tagihan kegiatan ataupun acara-acara yang dilaksanakan. Ini masih kami dalami terus, begitu 850 juta ini apakah benar-benar bansosnya dikirimkan dan didistribusi ke seluruh Indonesia ataukah tidak. Selain itu tadi juga ada pengurus rumah tangga dari Syahrul Yassin Limpo yang mengurus rumah Syahrul Yassin Limpo yang berada di Makassar, yakni saksi dari Aliandri sendiri. Aliandri sendiri tadi sempat mengaku bahwa gaji bulanan yang diterima tiap bulannya dari Syahrul Yassin Limpo ini adalah senilai 3,8 juta rupiah. Hal ini tentunya kontradiktif, di mana waktu itu sempat ada informasi yang mengatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sempat mengirimkan atau meminta dana sebanyak 32 juta untuk membayarkan ART-nya yang berada di Makassar. Tentunya kami juga nanti akan mendalami 32 juta rupiah ini sebenarnya ditransfer ke siapa saja, karena tadi sudah disebutkan bahwa gaji pengurus rumah tangga di Makassar ini 3,8 juta per bulannya. Apakah memang dana-dana ini kemudian ditransfer kepada saksi-saksi lain ataukah pihak-pihak yang memang belum sempat dipanggil pada hari ini? Nanti kami akan saksikan bersama-sama apakah total saksi yang datang ada 14 ataukah hanya 9 seperti yang hari ini sedang berada di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian, Whitney, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Adia Anwari atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, dalam sidang sebelumnya, Jaksa KPK menghadirkan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga turut menikmati uang hasil korupsi SYL di Kementerian Pertanian. Dalam persidangan, majelis hakim mencecar istri, anak, dan cucu SYL mengenai uang negara yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan gaya hidup mewah. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan keluarga terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan yang menjerat SYL. Mereka diantaranya adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, anaknya Kemal Redindo, dan cucu Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibi. Dalam sidang tersebut, putra SYL, Kemal Redindo, membantah pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk renovasi kamar pribadi dan pembelian aksesoris mobil. Ia mengaku justru pegawai Kementan yang kerap berinisiatif menawarkan bantuan. Keterangan dari pegawai kementerian yang lain, saudara juga pernah meminta untuk pembayaran kamar pribadi saudara. Itu renovasi kamar. Saya kurang ingat itu, tapi sepengetahuan saya tidak, Yang Mulia. Siapa? Sukim. Tukim. Iya. Iya, Pak Tukim kemarin. Sukim. Pak Sukim. Ya. 200 juta permintaan saudara untuk rehab kamar saudara. Iya. Kamar yang di Makassar, apa yang kamar di itu yang saya kurang jelas di Jakarta. Saya kurang jelas juga, Yang Mulia, tetapi seingat saya kalau memang ada renovasi kamar itu renovasi kamar yang di Wican biasanya. Yang saudara minta ada rumah sakit kamar yang di Wican ya, tapi si Sukim menyatakan bukan itu kamar saudara, dan dia menyerahkan. Di Wican ada kamar saya juga, Yang Mulia. Oh gitu. Iya. Majelis Hakim juga mencecar istri SYL, Ayun Sri Harahap, mengenai biaya perawatan kulit dan skincare untuk dirinya serta anaknya, Indira Cundatita, dan cucunya, Andi Tenri Bilang.
Ia mengklaim tidak mengetahui sumber uang yang digunakan ternyata berasal dari setoran pejabat Kementan. Ada dokter untuk perawatan kecantikan? Ada, tapi itu ya? Dokternya Kementan. Iya. Di Jakarta apa di Makassar? Di Jakarta, yang biasa datang ke rumah. Ada ya? Ada. Dokter kulit. Baik. Iya. Itu dokter itu apa? Merawat kecantikan keluarga atau khusus saudara sendiri? Atau dengan anak-anak dan cucu? Untuk saya dengan untuk saudara sendiri aja? Iya, kalau ada kasus kulit. Iya. Kalau untuk anak saudara, Tita dan Bibi? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tahu. Tinggalnya saja tidak sama-sama. Baik. Mereka punya rumah sendiri. Baik, biaya untuk skincare ya, perawatan kecantikan itu, saudara tahu anggarannya dari mana itu? Saya tidak tahu. Yang dibayarkan untuk itu? Tidak tahu. Dokter, saudara tidak tahu? Tidak. Dalam umur sekian, Yang Mulia, maaf, apa masih cocok skincare? Nah. Umur saya sudah tua. Baik. Ya. Sementara itu cucu SYL mengaku diminta oleh sang kakek untuk magang dan digaji sebesar 4 juta rupiah per bulan. Saksi mendapat info dari siapa ada uang masuk? Kayaknya dari Rini. Rini, ya. Apa yang disampaikan Rini? Nah, Kak, ini gajinya udah masuk. Gajinya, kan saksi gaji. Saksi juga tadi sebut ada SK kan gitu? Ada, Pak. Iya kan? Nah, saksi kan membaca SK itu SK apa? SK magang atau SK tenaga ahli? Saya tidak baca, Pak. Saya saksi cuma lihat tidak nama baca, saya terima aja. SK, uangnya aja masuk gitu? Saya cuma lihat nama saya aja, Pak. Mas ada nama saksi. Sebagai apa nama saksi situ? Kaitannya? Saya nggak perhatiin, Pak. Tidak perhatiin. Waktu uang masuk, kenapa saksi tidak tolak? Kalau memang saksi tidak tahu terkait apa-apa. Karena saya merasa saya punya SK, Pak. Iya, makanya saya tanya, Ibu Bibi, SK sebagai apa saksi terima uang dari negara itu? Sepemahaman saya magang di situ, Pak. Magang, berapa orang saksi magang di situ? Saya aja, Pak. Saksi saja? Iya. Yang memasukkan magang tadi saksi jelaskan dari kakek gitu ya? Iya, saya sudah jelaskan, Pak. Saksi lain yang dihadirkan adalah Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Joyce Triatman, yang juga staf khusus Mentan SYL. Di persidangan, Joyce Triatman mengungkapkan adanya aliran uang senilai 850 juta rupiah dari Kementan ke Partai Nasdem. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.